Gol kontroversi. Inilah yang layak kita sematkan untuk pertandingan PSMS Medan melawan Persiraja Banda Aceh. Jujur ini sangat sangat merugikan. Merugikan bagi Persiraja, merugikan bagi PSMS, dan merugikan bagi kesehatan sepak bola Liga 2. Khususnya sepak bola Indonesia. Pertama, merugikan Persiraja. Jelas ini pasti merugikan Persiraja. Kenapa merugikan Persiraja? Karena seharusnya jika itu gol sah, maka permainan pasti akan berubah. Persiraja pasti sudah di atas angin karena sudah memiliki keunggulan 1-0. Walaupun itu tidak menjadi jaminan bahwasannya mereka akan menang. Tapi setidaknya dengan hasil 1-0 itu yang mereka dapat di menit 50, itu pasti menambahkan mental dan semangat juang daripada anak-anak Banda Aceh, guys. Yang aku lihat ya. Ini aku walaupun supporter PSMS tapi aku berusaha untuk tetap netral. Apa yang baik, apa yang benar, yang menurut aku sampaikan. Jika salah, komen di kolom komentar. Mari kita saling tukar pendapat, guys. Selanjutnya di situ bisa kita lihat yang menendangkan Arif Setiawan, pemain nomor 23, dihadang, mencoba menutupi. Di situ ada pemain PSMS tapi masih bisa dilewati. Dia shoot dan terbentur mister gawang, ya kan? Nah, ketika terbentur mister gawang, di situ kan bola liar. Di situ langsunglah disambut pas itu jatuh tepat di kepalanya si Toure, Mahamane Toure. Gol dong. Nah, setelah gol itu kalau nggak salah itu dia linesman angkat ketika mau terjadi gol. Itu saya juga lupa ya. Itu apakah sudah angkat linesman atau sudah gol dulu baru angkat atau sebelum gol dulu baru angkatnya? Coba lihat tayangan ulangnya lagi, guys. Tapi menurut aku itu lupa pula aku tadi ya gimana. Takut pula aku ngomong salah nih. Yang jelas nanti komen, guys, mana luan angkat linesman dulu baru gol atau gol dulu baru angkat bendera. Nah, di situ pemain Persiraja langsung selebrasi seakan tak percaya gol itu dianulir oleh wasit. Sontak membuat seluruh pemain Persiraja mengerumuni wasit linesman kemudian bertanya ada apa gitu ya kan. Mengapa gol ini dianulir, ternyata offside. Nah, yang terjadi pertanyaan ini aku nggak tahu offside-nya itu di mana. Kalau menurut aku setelah melihat tayangan ulang, kalau yang dinyatakan wasit offside-nya itu adalah Mahamane Toure, itu pasti nggak offside kurasa. Karena jelas di tayangan ulang aku lihat Arif Setiawan nge-shoot kena tiang. Itu ketika awal mula nge-shoot si Arif Setiawan, pemain nomor 23, betul nggak Arif Setiawan nggak salah itu nomor 23. Ketika dia nge-shoot, itu Mahamane Toure itu masih persis tepat di belakang kiper. Di belakang pemain PSMS, guys. Pemain bertahan PSMS masih di belakang dia. Kena tiang, jatuh pas tepat di kepala Toure, gol. Kalau itu yang menjadi masalah, itu yang menjadi penyebab itu offside, kayaknya aku tidak setuju, guys. Meskipun aku supporter PSMS Medan, tapi jiwa kecilku berkata bahwasanya memang setelah aku lihat tayangan ulang itu tidak offside, itu seharusnya terjadi gol. Tapi kita nggak tahu pandangan wasit itu gol offside itu yang mana. Apakah atau jangan-jangan, menurut aku ya jangan-jangan masih spekulasi. Offside yang dinyatakan wasit mungkin ketika Arif Setiawan atau pemain nomor 23 ini mendapatkan bola. Nah, bisa jadi saat itu karena kita tidak ada tayangan ulangnya. Aku nggak tahu juga ya. Mungkin aku juga yang mungkin silap nontonnya. Tapi mungkin itu yang dikatakan wasit itu yang terjadi gol, terjadi offside. Tapi karena nggak ada tayangan ulang yang aku tonton, jadi nggak tahu juga gitu kan. Apakah itu apa enggak? Ini masukku, bukan feeling aku, tapi feeling wasit mungkin yang aku coba terka. Jadi kalau dia yang bilang wasit offside itu ketika Toure itu aku bilang fix itu nggak offside. Tapi mungkin wasit mungkin punya pandangan lain, bisa jadi mungkin karena Arif Setiawan. Tapi kalau aku lihat juga Arif Setiawan
Di bawah sih ya, tapi nggak tahu deh, kita tanya wasitnya nanti. Tapi ini cukup apa ya, memberikan shock juga kepada pemain Persiraja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga pasti memberikan kerugian kepada PSMS. Kenapa aku bilang merugikan PSMS? Sontak pasti seluruh pemain Persiraja kesel dengan kepemimpinan wasit karena merasa mereka itu dirugikan, tidak puas karena yang seharusnya gol tapi tidak terjadi gol kan gitu. Ini juga yang dirasakan oleh PSPS Pekanbaru ketika bertandang ke kandang Semen Padang. Bedanya tim tamu yang dirugikan. Nah, kali ini kan tim tuan rumah yang dirugikan katanya. Nah, PSMS Medan kan sebenarnya kan nggak salah gitu kan. Ya karena mereka itu kan hanya mengikuti keputusan wasit. Tapi keputusan wasit udah final kan gitu. Kita juga nggak bisa kayak badminton kita bilang enggak itu enggak gol, itu gol nggak bisa. Kita kan kalau badminton kalau salah kan bisa kita ngaku kayak Hendra Ahsan gitu kan. Ini semua ada keputusan wasit. Yang jadi kerugian PSMS adalah supporter menjadi ricuh. Kan, supporter menjadi nggak senang atas keputusan wasit. Yang menjadi pelampiasan adalah para pemain PSMS dan ofisial. Nah ini sangat disayangkan guys, sangat disayangkan kericuan ini terjadi. Nah kericuan dong, pemain PSMS nggak bisa pulang, pemain PSMS tertahan di tengah lapangan karena supporter melempari botol air. Nah ini kan sangat tidak etis, kan? Apalagi kalau misalnya kita berada di kandang ya seharusnya kita memberikan kenyamanan untuk tim tamu. Ya seperti itu. Walaupun aku tidak memungkiri mungkin PSMS juga pasti banyak kekurangan kalau misalnya menjadi tim tuan rumah. Mungkin juga PSMS punya kekurangan. Tapi yang aku lihat PSMS kalau misalnya permainannya jelek, malah yang dilempari botol itu pemain PSMS sendiri. Kalau aku lihat. Jadi misalnya nih kita main nggak bagus nih, yang dilempari itu bukan PSMS-nya dulu. Yang aku lihat ya, nggak tahu sekarang, nggak tahu yang pernah berlalu ya. Nah, jadi kan ini berdampak buruk dari kinerja wasit, tapi ketidakpuasan supporter Persiraja itu terlampiaskan melalui pemain PSMS dan yang ofisial yang mana mereka juga tidak tahu apa-apa gitu kan, bukan salah mereka. Mereka kan pemain yang mencari duit, mencari kerja, mereka juga punya keluarga. Untung saja tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada mereka hingga kehilangan nyawa. Walaupun di situ aku masih ada lihat Rahmat Hidayat katanya ada pukulan ya sehingga mengakibatkan kontak fisik. Di situ kepala kening Rahmat Hidayat itu agak bengkak merah gitu aku lihat. Nah, ini kan seharusnya tidak terjadi. Nah, ini kerugian PSMS, tadi kerugian Persiraja, kerugian PSMS dan kerugian Liga 2 atau Liga Indonesia. Kenapa? Ini semakin mencorangi menodai kualitas liga kita, guys. Pertama, karena mungkin blunder wasit yang mana saat itu seharusnya tidak offset dibilang offset. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, kejadian supporter baik itu di dalam lapangan maupun di luar. Di luar juga mereka menghidupkan flyer dan sebagainya kan. Agak ricuh juga. Nah di dalam lapangan itu juga ricuh juga. Nah di dalam lorong itu juga ricuh kan. Nah ini kan merusak sportivitas daripada olahraga itu sendiri. Padahal olahraga ini ya gunanya juga untuk menjalin hubungan silaturahim, menjaga sportivitas. Tapi dengan ini kan ternodai. Tenang Persiraja, kalian masih dapat 1 poin juga. Sama PSMS juga dapat 1 poin. Tidak ada yang kalah. Status kita masih sama. Sama-sama belum terkalahkan. Jangan hanya gara-gara wasit, keputusan wasit yang salah, tapi kita berantem tuh apa kan? Kalau misalnya ini terjadi, bagusan ya udah nggak apa-apa PSMS kalah, tapi jangan ada ricuh dah. Kalau memang itu jadinya kan gitu. Karena sangat disayangkan. Ini bisa jadi ricuh. Aku tidak hanya bilang Persiraja ya. Ini untuk semua klub-klub Liga Indonesia. PSMS Medan juga aku kecam kalau misalnya kita itu ricuh setelah pertandingan. Karena untuk apa kita ricuh kan? Ini permainan bola, olahraga gitu kan. Yang seharusnya tidak ricuh nggak usah ricuh gitu. Nah ini mungkin juga ada pengaruh daripada wasit, keputusan wasit. Nah seharusnya kalau jadi keputusan wasit
Kita mau berusaha untuk jadi dewasa, maksud saya gitu kan. Jadi kita jadi lebih wise lagi ke depannya. Menonton bola memang sekedar untuk hiburan, memang boleh cinta mati, tapi tahu diri gitu. Kita juga supporter PSMS juga maunya nanti kalau misalnya apa, janganlah memberikan balasan-balasan yang ini, yang di luar kontrol kita. Nggak apa-apa, jadikan pelajaran. Kalau jangan ada clash lagi ke depannya. Semoga kita jadi lebih dewasa. Kan enak tuh kita nonton kayak di Liga Inggris, dia santai gitu kan, menikmati walaupun ada keputusan-keputusan wasit yang salah gitu kan. Tapi kan pemain itu kan masih tetap legowo gitu kan, supporter juga legowo. Maunya pemain juga bisa mengamankan, menenangkan supporternya gitu. Ya ini mohon maaf, aku tidak ada niat untuk menyerang PSMS atau tidak ada untuk menyerang Persiraja. Murni aku berdasarkan analisa untuk berada di tengah, netral. Salah tetap salah, benar tetap benar. Jika salah aku mohon maaf. Komen di kolom komentar guys, kita sharing demi kemajuan sepak bola Indonesia. Cakep.